Puji Tuhan, selamat bertemu kembali dalam hadirat Tuhan. Walaupun kita tidak langsung bisa tatap muka, saudara yang ada di Nabire secara khusus, ya, Radio Swameka secara fakta mengalami musibah. 3 malam yang lalu hujan deras, petir menyambar, radio kita kena. Tapi kru Swameka luar biasa. 2 hari kemarin itu mereka berjuang mati-matian, berjuang sekuat tenaga. Akhirnya puji Tuhan bisa berhasil. Walaupun hanya yang pakai HP di Play Store, yang pakai radio fisik belum bisa. Sedang berjuang. Ada keluarga dari Surabaya yang mau berkati. Kita akan dapat pemancar baru yang jauh lebih gede. Jadi di situ saya berkata kepada semua, saya tanya, mereka merusak tapi Tuhan mau berkati lebih gede lagi. Ya cuma merusak baru waktunya. Baik. Yang mengikuti dari rumah dimanapun saudara berada, tadi pagi-pagi yang di Amerika sudah siap, ya. Baik, ayo kita belajar firman Tuhan. Hari ini seluruh dunia yang masih percaya memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah saudara, kalau kita memperhatikan sebelum dia naik, ternyata Tuhan Yesus itu digandoli, orang Jawa bilang, ditahan, jangan pergi Tuhan, jangan pergi. Mungkin ya kalau saya ada di sana waktu itu, saya pun akan ikut-ikutan, tahan Tuhan Yesus, jangan pergi. Ayo, kenapa kira-kira murid-muridnya menahan Yesus pergi? Jawabannya gampang, karena ikut Yesus waktu itu enak, sering makan gratis dan dapat mujizat. Tapi justru bukan itu. Maka itu Tuhan Yesus sedih. Mari kita baca dulu ayat pertama ini, Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-7. Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-7. Kenapa Tuhan Yesus menyatakan isi hatinya seperti ini kepada murid-muridnya? Karena kita tahu memang dia ditahan supaya jangan pergi, ya. Tapi dia harus pergi. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu. Yohanes 16 ayat 7. Saya ulangi. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu, bagi kita semua, bahkan bagi dunia. Jadi Yesus pergi meninggalkan dunia itu sangat berguna bagi kita, murid-muridnya, gerejanya, tapi juga bagi dunia. Tema kita hari ini Markus 16 ayat 15. Beritakan Injil itu kepada seluruh makhluk. Nanti kita akan bahas itu. Nah, makhluk ini nggak cuma manusia loh, alam, baik yang ada di planet bumi maupun di alam semesta ini, makhluk. Oke, saya lanjutkan. Saya baca lagi ayat 7 Yohanes 16. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kita semua yang percaya, gereja, murid-murid Tuhan Yesus, tapi juga bagi dunia. Kenapa? Jika aku pergi, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, jikalau aku tidak meninggalkan kamu, maka penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, wow, luar biasa, aku akan mengutus dia kepadamu. Nah, 10 hari lagi, tanggal 31 Mei nanti, kita akan memperingati hari besar yang kelima, yang terakhir dalam gereja Tuhan, sebagai gereja Tuhan. Ya, tentu hari besar pertama itu Natal, hari besar kedua itu Jumat Agung, waktu Tuhan Yesus disiksa, dihukum mati. Hari besar ketiga itu kebangkitan Paskah. Hari besar keempat itu hari ini kita peringati hari kenaikannya. Dan hari besar yang terakhir itu nanti Pentakosta. Nah, antara Paskah dan Pentakosta dalam tradisi gereja itu selalu jatuh pada hari Minggu. Gimana ngaturnya saya juga tidak tahu. Itu para bapak-bapak gereja zaman itu menetapkan. Nah, jadi 10 hari lagi kita akan melihat kembali
Mengapa jauh lebih penting Tuhan Yesus itu pergi naik ke surga? Dia berkata karena kalau nggak pergi, penghibur itu nggak akan datang. Jadi saudara, kepergiannya itu luar biasa, sangat dahsyat. Tadi kita sudah mengikuti puji-pujian, luar biasa puji-pujiannya tentang alam ini, tentang semua ciptaan Tuhan. Sungguh, karena untuk itulah Yesus datang dan gereja dipanggil untuk memberitakan Injil kepada seluruh makhluk. Baik, kita baca dulu temanya ya. Markus 16 ayat yang ke-15. Beda dengan apa yang ditulis oleh Matius. Pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil itu, jadikan segala bangsa muridmu. Tapi Markus menulisnya ada beda. Lalu ia berkata kepada mereka, Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Jadi gak cuma untuk manusia Injil itu, ternyata untuk segala makhluk yang Tuhan ciptakan. Ini luar biasa. Saudara, kalau kita memperhatikan perintah Tuhan Yesus ini, gak main-main. Nah, untuk bisa memberitakan Injil kepada segala makhluk, izinkan saya mengatakan kalimat ini. Maka nggak cukup, dengar ya, maka tidak cukup kalau gereja hanya dibekali dengan hal-hal rohani. Nggak cukup. Gereja harus dibekali dengan pengetahuan, dengan ilmu pengetahuan sains, dengan intelektual, dengan keahlian. Ingat. Nah, kalau gereja hanya sibuk untuk ngurus hal-hal rohani saja, dengar, kalau gereja hanya ngurus hal-hal rohani saja, maka gak mungkin Tuhan Yesus berkata, beritakan Injil pada segala makhluk. Karena makhluk itu gak punya roh. Yang punya roh itu hanya manusia. Maka itu dalam Kejadian 2 ayat 7, itulah ayat yang membedakan antara manusia dengan binatang. Ya, kalau saya diskusi dengan para ahli yang ngotot percaya evolusi bukan penciptaan, maka saya tunjukkan tulisan ini. Dalam Kejadian 2 ayat 7 dikatakan, lalu Yahweh Tuhan setelah membuat manusia dari debu tanah. Nah, perhatikan, binatang juga dibuat dari debu tanah. Maka itu binatang punya tulang, punya daging, punya darah seperti manusia. Tapi kalau nggak ada ayat 7 Kejadian 2, maka binatang itu nggak beda dengan manusia, manusia juga nggak beda dengan binatang. Loh, kok bisa? Karena di ayat 7 Kejadian 2 Yahweh Tuhan berfirman, setelah manusia dijadikan dari debu tanah, ada firman, dan dihembusi dengan rohnya. Wih, itu luar biasa. Begitu manusia dihembusi lewat lubang hidungnya, maka ada tulisan, demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup, the human being. Nah, dalam bahasa saya, human being. Jadi nggak cuma human, tapi ada sesuatu. Nah, ayat itu yang membedakan. Binatang tidak punya roh, hanya manusia punya roh. Apa bedanya? Dengan cepatnya, supaya kita tahu. Satu, binatang tidak pernah sadar, sehingga mereka perlu Tuhan. Manusia seateis apa? Dengar ya, sekomunis apa? Manusia seskeptik apa? Ngotot nggak percaya adanya Tuhan, silakan. Tapi dari dalam hatinya pasti ada suara kecil yang bicara kepada orang itu bahwa ada sesuatu. Nah, itulah Tuhan. Binatang, maaf, kalau ada pendeta punya anjing sangat setia, ajalah ke gereja. Mana anjing itu bisa berdoa? Karena binatang nggak perlu Tuhan. Nomor 2,
kita ini serupa dan segambar dengan Tuhan. Maka itu disebut kita ini kreatif. Kenapa kita kreatif? Karena anaknya sang kreator. Binatang gak ada yang kreatif. Buktinya dari binatang hebat, binatang bintang, binatang luar biasa, kita akui. Lihat, mana mereka pernah sekolah arsitek, tapi sarang burung yang mereka buat, wih keren sekali. Hampir kita gak pernah melihat ada sarang burung jatuh, gak ada. Kok bisa? Padahal gak diikat. Punya fondasi apa sarang burung ini? Mereka buatnya dengan teknologi yang hebat. Bahkan beberapa jenis burung tertentu sarangnya keren sekali. Hanya bisa dirajut dengan apa itu paruh mereka, seperti dijahit, nyambung daun dengan daun, itu keren sekali. Dan banyak lagi keahlian yang lain. Tapi dari dulu ya begitu bentuk sarang burung, tidak ada modifikasi. Maka itu binatang nggak bisa disebut kreatif, karena yang dibuat ya cuma itu, nggak ada yang lain lagi. Kita lihat kalau binatang kreatif, maka ada bebek renang, kayak kupu, kayak punggung, kayak apa lagi. Nggak kreatif mereka, tapi mereka pintar. Yang ketiga, maaf, ini masih banyak yang nggak percaya, tapi saya percaya. Binatang itu nggak pernah bisa tertawa, nggak bisa senyum. Lihat aja mereka. Maka itu mereka nggak punya roh. Yang membuat perbedaan roh dengan jiwa. Manusia bisa senyum, manusia bisa tertawa. Binatang bisa sedih, tapi nggak bisa menunjukkan kegembiraan dengan wajahnya. Itu cuma makhluk roh, human being. Demikianlah manusia menjadi makhluk yang hidup. Binatang kan mau hidup. Nah ini bedanya. Binatang hidup tapi bisa mati, dan setelah mati selesai. Manusia hidup bisa mati, tapi setelah mati ada kehidupan lain lagi, karena ada rohnya. Maka itu ketika berapa puluh tahun yang lalu manusia berhasil mengkloning binatang. Ingat, cloning binatang pertama domba namanya Dolly. Tapi manusia nggak mungkin bisa mengkloning manusia. Dan pernah terjadi, tapi akhirnya mati. Kenapa? Karena dibuktikan manusia yang dikloning, rohnya nggak bisa dikloning. Maka itu begitu manusia cloning pertama jadi langsung mati, mungkin dibunuh. Karena ini cuma makhluk. Maka manusia yang nggak punya roh, maaf, ya binatang. Maka itu mereka kaget setelah melihat hasilnya. Kok jadi begini? Nggak bisa senyum, nggak bisa diajak kompromi apa-apa, karena memang binatang, maaf. Nah ini yang membedakan. Maka itu tugas gereja nggak cuma untuk urusan rohani, catat. Beritakan Injil kepada seluruh makhluk. Wih ini luar biasa saudara. Makhluk pun harus dengar Injil. Oke, kita lihat Roma 8. Mulai ayat 18. Roma 8 ya. Kita lihat mulai ayat yang ke-18. Judulnya menarik, pengharapan anak-anak Tuhan. Nah saya pikir anak-anak Tuhan yang kita berharap, ternyata tidak. Maksud penulisan ini bahwa banyak makhluk yang berharap kepada gereja, kepada anak-anak Tuhan. Saya baca mulai 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ada apa ini? Nggak sebanding penderitaan kita. Sebab, nah ini mulai ayat 19. Sebab dengan sangat rindu. Jadi nggak cuma rindu, sangat rindu. Siapa? Tuhan tolong kami untuk mengerti firman ini. Nah, sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan. Kapan? Saya tambah satu kata. Saat anak-anak Tuhan dinyatakan. Seluruh makhluk.
menanti dengan sangat rindu. Kapan gereja Tuhan ini tampil untuk menggunakan otoritasnya? Ayat 20 dijelaskan alasannya, mereka sangat rindu menantikan kita dinyatakan dalam kemuliaan. Karena itu menarik sekali, sebab karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Makhluk bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Ada rencana Tuhan, maka itu mereka harus dibebaskan. Tetapi jadi walaupun mereka dibelenggu, ditaklukkan, tetapi ada harapan. Tetapi mereka, saya akan menantikan dalam pengharapan. Karena, saudara perhatikan ayat 21 ya, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Tuhan. Nah, sampai di sini banyak gereja bingung. Loh, maksudnya bagaimana? Apakah mereka diselamatkan? Tidak, saudara. Mereka tidak akan diselamatkan seperti kita, karena mereka tidak punya roh. Hanya manusia perlu diselamatkan. Lalu yang dimaksud oleh Tuhan lewat Paulus, kemerdekaannya bagaimana? Dari perbudakan mereka harus masuk dalam kemerdekaan. Oke? Kita tinggalkan dulu Roma 8. Kita buka Yesaya pasal 11. Ada nubuat yang luar biasa. Yesaya 11 mulai ayat pertama. Judulnya Raja Damai yang akan datang. Yesus Kristus Tuhan adalah satu-satunya pribadi di dunia yang disebut Raja Damai, the Prince of Peace. Ada apa kalau dia datang? Saya langsung saja lompat ke ayat yang ke-6. Ini makhluk. Serigala akan tinggal bersama domba. Pelan-pelan. Serigala akan tinggal bersama domba. Aneh gak? Karena domba itu kan makanannya serigala. Tapi kenapa mereka bisa harmonis tinggal bersama? Terus, dan macan tutul. Bukan kucing ya, awas. Macan tutul. Ya. Akan berbaring di samping kambing. Okay? Lucu juga. Berarti macan tutulnya bertobat. Yang tadinya harus makan kambing, ternyata bisa guling-gulingan. Macan tutul berbaring di samping kambing. Terus anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama. Nanti kita melihat ternyata karnivora bisa jadi vegetarian juga. Mereka makan rumput. Wah, ini ada revolusi yang luar biasa. Terus, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Oh, jadi serigala, macan tutul, anak singa itu jadi jinak. Sampai anak kecil pun bisa main-main dengan mereka. Ayat 7. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput. Lagi sekali karnivora berubah jadi bertobat, ya makanannya sayur ya. Terus, dan anaknya akan sama-sama berbaring, jadi nggak musuhan lagi, ada damai. Terus sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Maaf ya, saya langsung bicara. Kalau kita baca sampai ayat 7, belum ayat 8. Ngaku ya. Jadi antar pendeta, antar gereja, mulai hari ini yang suka bertengkar harus belajar dari binatang-binatang. Nah, tersinggung. Yang begitu model kita. Dengar saudara. Kalau binatang-binatang buas bisa berubah di akhir zaman ini,
Karena Raja Damai datang. Dan itu tugas kita, memberitakan Injil kepada segala makhluk sampai mereka berubah total dalam hidupnya. Bayangkan, dunia jadi indah enggak? Dan ini sungguh luar biasa. Saya percaya, ya diskusi banyak dengan beberapa orang selama ya saya tahu firman ini. Nah sampai saya percaya, kalau gereja berhasil memberitakan Injil kepada segala makhluk, nyamuk-nyamuk pun bertobat. Nggak akan bawa malaria, demam berdarah, dan macam-macam lagi. Percaya nggak? Karena semuanya berdamai di bumi. Dan ini yang dirindukan oleh Tuhan. Maka itu harus muncul ahli-ahli biologi dengan semua disiplin ilmunya untuk melihat perubahan ini. Nah, itu lagi sekali saya katakan, mari gereja kita bertobat. Yang masih rajin bertobat, hobinya pecah dari jemaat satu, bentuk jemaat gereja baru lagi. Mau apa? Ayat 8. Anak yang menyusu, jadi masih bayi, akan bermain-main dekat liang ular tedung. Jadi ularnya aja bertobat, saudara. Dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Ular beludak ini jauh lebih berpisah daripada ular tedung. Bayangkan anak kecil saja yang masih baru disape, istilahnya cerai susu, bisa main dengan ular dan mereka tidak terpengaruh sama sekali. Ayo sebentar kita tutup mata, bayangkan kalau dunia seperti ini. Dan memang sejak awal penciptaan, saya percaya bahwa tidak ada binatang buas, nggak ada binatang ganas. Tapi karena dosa, jadi ikut juga. Saya tidak tahu berapa banyak yang sering mengikuti berita ya, di New York, di Belgia, ya, di Indonesia tidak terjadi, belum terjadi, di beberapa tempat yang lain. Ternyata ada berapa ekor binatang yang di kebun binatang di New York dan di Belgia itu kena virus corona juga. Aneh bukan? Nah sekarang kita balik. Kalau virus yang dari manusia bisa kena ke binatang, percaya tidak, kalau di hidup gereja ada virus Injil, maka virus Injil akan mempengaruhi banyak orang. Ini logikanya, kita harus pakai kebenaran ini. Nah masalahnya virus apa yang ada di dalam hidup kita? Hanya virus dosa bekerja di dalam hidup kita manusia, maka itu kemana-mana kita saling menulari. Tapi hari ini kita akan belajar kebenaran ini. Jadi makhluk pun bisa dengar Injil dan hidupnya mengalami perubahan yang luar biasa. Yang berkata adalah Tuhan. Maka itu hari-hari ini mulai mikir, saudara, untuk melihat fakta ini. Ya. Kami di Nabire, saya memerintahkan betul kepada semua tim, kalau mau usahakan pohon nggak usah ditebang. Tapi kita harus menang, ya. Entah bagaimana caranya, anggota tim tahu, makhluk mereka harus juga tahu akan hal itu. Oke? Ayat 11, maaf, ayat 9, masih Yesaya 11. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Nah ini kan indah. Kalau dalam rumah tangga, dalam persahabatan, dalam dunia bisnis, dunia pendidikan, dalam dunia ekonomi, dalam dunia pemerintah, dalam dunia gereja, tidak ada yang berbuat jahat dan berlaku busuk. Betapa indahnya kalau itu terjadi. Puji Tuhan, 2 hari yang lalu Presiden Joko Widodo menyatakan dengan tegas, dan waktu saya dengar itu saya protes di banyak grup. Begini kata Presiden, kita harus menemukan vaksin virus ini, tidak perlu impor dari negara lain. Wih, itu pernyataan yang gak main-main. Saya langsung bilang setuju.
Ayo, para ahli farmasi semuanya, ayo. Saudara perhatikan. Dalam keadaan seperti ini dunia, masih ada orang berbuat jahat, korupsi bantuan pemerintah, bayangkan. Dan ada berapa yang saya perhatikan pelaku korupsinya orang Kristen lagi. Aduh, bikin malu saja. Lihat dunia sibuk mencari vaksinnya. Karena apa? Uang. Memang bayangkan kalau ada perusahaan farmasi atau orang menemukan, woi, langsung kaya raya. Saudara, hari-hari seperti ini, maaf saya berkata, kebusukan dan kejahatan hati manusia sepertinya makin gila. Tapi hari ini dengan tema yang luar biasa, beritakan Injil kepada segala makhluk. Mari hari ini kita mengambil keputusan biar Injil itu bekerja dengan sempurna dalam hidup kita dan merubah konsep hidup kita secara keseluruhan. Hari Sabtu yang lalu saya sharing pada sekelompok orang, ya, lewat HP dari Nabiri nggak bisa Zoom, tapi saya pakai HP sharing, lalu ditembak di Surabaya, dari Surabaya langsung disalurkan karena Nabiri nggak bisa. Nah, saya sharing kepada mereka bagaimana dalam kondisi seperti ini gereja Tuhan tampil menjadi jawaban bagi dunia ini. Karena nggak ada lain harapannya kecuali kepada gereja, karena kita punya otoritas. Oke? Nah, kenapa nggak bisa ada berbuat jahat lagi dan berlaku busuk di seluruh gunung Tuhan yang kudus? Lihat kalimat terakhir ayat 9 Yesaya 11. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Yahweh seperti air yang menutupi dasarnya. Jadi bumi ini gak ada lagi orang berbuat busuk, berbuat jahat. Bumi ini gak ada lagi orang berlaku busuk. Maka binatang-binatang bos berubah semuanya. Ketika seluruh bumi dipenuhi dengan pengenalan akan Tuhan, bukan pengetahuan tentang Tuhan. Beda. Pengetahuan tentang Tuhan itu teologi. Seperti biologi jadi pengetahuan tentang kehidupan. Psikologi jadi pengetahuan tentang kejiwaan psikis. Antropologi menjadi pengetahuan tentang asal-usul manusia dan semua budayanya. Geologi menjadi pengetahuan tentang apa saja yang ada di perut bumi ini. Nah, begitu pula teologi, itu pengetahuan tentang Tuhan. Nah, ini masalahnya. Tuhan gak bisa dipelajari, dia hanya bisa dikenali. Catat perbedaan. Orang yang menguasai teologi, hobinya cuma satu, pintar berdebat. Karena memang logika yang dipakai, bukan hati. Mengenal itu lewat hati, gak bisa lewat pikiran kita. Lewat pikiran kita itu mengetahui. Beda mengetahui dengan mengenal. Suami istri yang hanya mengetahui pasangannya tapi gak mengenal lewat hatinya, percayalah dua orang itu pasti rajin bertengkar. Karena hatinya gak disentuh. Beda bukan? Nah, sekarang kita kembali. Jadi bagaimana tugas ini? Saya katakan tadi, enggak cuma untuk rohani. Maka itu gereja Tuhan tidak hanya dilengkapi secara kerohanian. Tidak, harus ada keahlian, kemampuan di semua bidang. Saya nggak usah baca karena waktu Kejadian 1:26, waktu Yahweh Tuhan berfirman itu manusia belum ada, baru rencana. Tapi begini katanya, Kejadian 1:26, marilah kita menjadikan manusia yang serupa dan segambar dengan kita, supaya, nah ini, supaya apa? Manusia itu berkuasa, manusia itu menaklukkan, manusia itu mengerti tentang semua makhluk hidup. Lagi sekali, Kejadian 1:26 sudah begitu jelas bahwa tugas kita yang dijadikan serupa dan segambar dengan Tuhan itu gak cuma urusan rohani. Semua
yang ada di planet bumi ini, dari tumbuh-tumbuhan, dari binatang, istilah fauna floranya, harus dikuasai dengan ilmu, dikuasai dengan pengetahuan. Jadi gak cukup cuma yang rohani saja. Nah, sekarang kita tahu bahwa gereja perlu diperlengkapi. Nah, 10 hari lagi kita akan belajar tentang Roh Kudus. Bagaimana Roh Kudus itu guru yang mengajar kita tentang segala sesuatu. Wah, itu keren sekali. Oke, kita buka sekarang Yohanes pasal 12. Yohanes 14. Ada apa? Nah, ini cara kita bisa menginjili seluruh makhluk, memberitakan Injil pada segala makhluk. Yohanes 14 ayat yang ke-12. Yohanes 14 ayat yang ke-12. Kita perhatikan firman ini. Tuhan, terima kasih Engkau naik ke surga supaya gereja punya tanggung jawab yang luar biasa. Oke, Yohanes 14 ayat 12, judulnya apa? Rumah Bapa. Nah, ayat 1 dan 2 paling sering dikhotbahkan di kuburan, saudara, di gereja. Maaf, jangan sedih, jangan takut, di rumah Bapakku banyak tempat. Enggak salah, ini bicara tentang orang mati, tapi sesungguhnya bukan. Ayat kunci Yohanes 14 itu ada di ayat 12-nya. Dan hari ini kita peringati. Saya baca ya. Ini luar biasa. Di Injil Yohanes hanya ada 2 ayat yang memberitahukan kita apa kriteria orang percaya kepada Yesus. Ya, lagi sekali, di Injil Yohanes hanya ada 2 ayat yang memberitahukan kita apa kriteria orang percaya. Aku berkata kepadamu, ya, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, percaya gak cuma sekedar ke gereja, percaya gak cuma sekedar baca Alkitab, mau beri persembahan, tidak. Iya, kriteria, ciri-ciri, tanda-tanda orang yang percaya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepada. Karena pas, coba kita yakin betul, dahsyat sekali ciri-ciri, tanda-tanda orang percaya Tuhan Yesus. Iya, jadi yang percaya termasuk kita akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Pasti kita berkata, wah, kan belum seperti Yesus. Ya, justru itu yang kita harus berubah. Begitu kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka ditetapkan, ditentukan bahwa saudara dan saya diminta oleh Tuhan Yesus melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Coba kalau saya tanya, sebutkan 5 pekerjaan yang Yesus pernah lakukan yang kita tahu. Awas nggak bisa jawab, katanya percaya, cuma 5 aja kok. Mungkin ada puluhan jenis pekerjaan yang dia lakukan. Nah, sebut ya dalam hati 5. Lalu balik tanya, dari 5 yang aku tahu yang Yesus pernah kerjakan, berapa yang aku telah lakukan? Kalau saudara jawab, wih, belum ada satu pun, maka balik, saudara belum percaya kepada Yesus. Saudara hanya baru jadi anggota gereja. Tapi kan sudah dibaptis, gak peduli. Yang penting hasilnya, bukan baptisannya. Untuk baptis aja masih ribut, satu percik, satu selam pun selam ke belakang, selam ke depan. Ini sudah bingung semua sudah. Yang penting saudara dan saya yang percaya kepada dia itu melakukan yang dia pernah kerjakan. Maka itu saya minta sebut 5 saja, munculkan di hati dan cek dari 5 ini mana yang sudah dikerjakan. Bayangkan kalau saudara tahu 5 saja, belum satu pun yang dikerjakan, berarti kita belum disebut layak untuk percaya. Dan koma, perhatikan koma. Untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan dilakukan saja, istilah orang Jawa, kita masih mungkin, mungkin nggak bisa. Lihat kalimat berikut, koma. Bahkan pekerjaan
pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Orang yang rohaninya kelewat tinggi, maaf, itu berarti sok rohani. Kalau baca ayat ini pasti pakai kalimat halus. Sudahlah, jangan sombong. Masa kita bisa mengerjakan yang lebih besar? Orang tinggi pasti begitu. Ini karena alasan, karena malas saja. Soalnya saya mau buktikan dengan 3 hal bahwa kita bisa melakukan yang Yesus kerjakan bahkan lebih besar. Ini gak usah pakai istilah rohani, fakta saja dalam hidup saya. Nomor 1, Yesus hidup 30 tahun, 33 tahun. Itu cuma seputaran Yerusalem, Samaria, Yudea, Galilea. 4 Yerusalem, Yudea, Samaria, Galilea. Putar-putar habis 33 tahun. Jadi Tuhan Yesus pernah sampai Indonesia enggak? Pernah sampai Papua enggak? Pernah sampai Amerika enggak? Enggak. Australia juga belum. Eropa belum. Nah, kita sudah melewati berapa wilayah kalau dibanding dengan Tuhan Yesus. Walaupun yang di Indonesia saja, walaupun belum ada yang pernah keluar negeri yang di Indonesia, enggak apa-apa. Tapi ingat enggak bahwa kita dalam wilayah gerak kita Yesus kalah untuk 2 usia, ya. Nah, yang di bawah 30 maafkan, karena masih kecil, ingat ya. Ini di atas 30 tinggal. Nah, Yesus cuma umur 33 tahun. Nah, kita yang umur 35, 40, 50, 60, 70. Nah, ayo bayangin. Berarti kita lebih banyak waktu enggak daripada Tuhan Yesus yang cuma 33 tahun. Betul? Yang ketiga, ini luar biasa. Yang kita harus tahu apa yang dia kerjakan ini. Zaman Yesus itu belum ada teknologi sehebat kita. Sekarang ini, walaupun kita dikunci di mana-mana, tapi ibadah tetap ada. Walaupun lewat sosial media, lewat Zoom dan macam-macam. Buktinya. Nah, berarti kita lebih menang gak dari Tuhan Yesus dibanding apa saja. Ingat loh, Tuhan Yesus jalan kaki atau naik keledai zaman itu perlu waktu. Tapi kita bisa cepat kesana kemari. Walaupun ada orang-orang Nabirin, belum pernah ke orang Nabirin, gak apa-apa. Yesus masih kalah dengan Tuhan. Karena Yesus belum pernah sampai sama Musa. Maka itu gak usah kecil hati, gak usah bilang rohani, bisa. Nah, alasannya, perhatikan kalimat terakhir ayat 12 ini, saudara. Maka itu penting kita memperingati hari kenaikan ini. Bagi saya penting. Kalimat terakhir. Ayo yang bawa kitab, baca sama-sama. Sebab. Nah ini loh. Saudara lihat dari tadi saya cara membaca kata karena, kata sebab, saya beri penekanan khusus. Karena ini penting. Bagaimana kita yang percaya dia bisa mengerjakan yang dia kerjakan, bahkan lebih besar daripada itu, sebab apa? Aku pergi kepada Bapa. Ini hari ini kita peringati kenaikannya ke surga. Hanya karena dia meninggalkan kita, meninggalkan murid-muridnya waktu itu pergi kepada Bapa, maka gereja diberi otoritas yang luar biasa. Beritakan Injil kepada segala makhluk. Pada hari ini kita harus menyelamatkan mereka. Kita harus menyatakan kemuliaan Tuhan. Memang sejak awal kita perhatikan, kita ini semuanya makhluk vegetarian. Tapi waktu Nuh selesai banjir, lapisan air yang ada di atmosfer kita itu hancur dan semua tumpah ke bumi. Jadi sinar ultraviolet, sinar ungu matahari itu masuk ke dunia. Dan sejak itu manusia perlu protein hewani. Sebelum kejadian 9, manusia hanya makan sawo. Maka itu binatang juga agak ganas.
Mereka ganas gara-gara kita yang suka nanggepin mereka. Tadinya tidak. Maka itu kita harus perhatikan firman ini kembali. Maka itu sebentar lagi, kalau air yang ada di laut ini, kutub utara, kutub selatan mencair, nggak apa-apa, nggak usah takut. Begitu kutub utara, kutub selatan mencair, itu kan air tawar semua. Percayalah menurut Wahyu 21, ya, maka air itu akan kembali menguap dan dinaikkan Bapa di surga ke tempat semula. Ada lapisan air, dan di situ bumi kembali beriklim sejuk. Gak ada 4 iklim seperti sekarang ini. Waduh, kita menantikan itu. Maka itu ketika Al Gore, orang pertama berapa puluh tahun lalu menyatakan global warming, pemanasan global, seharusnya buat kita itu penggenapan firman Tuhan. Laut tidak ada lagi. Itu Wahyu pasal 21 ayat yang pertama. Maksudnya apa laut tidak ada lagi? Airnya nggak jadi asin, tapi jadi tawar. Loh, kok bisa air laut jadi tawar? Yaitu karena kutub utara, kutub selatan mencair. Lalu gimana ikan-ikan yang biasanya hidup di air asin? Gak usah ngurusin urusan Tuhan, dia pintar. Maka itu kita lihat binatang-binatang bos tadi bisa berubah kok. Masa itu nggak bisa merubah makhluk air laut menjadi air tawar? Bisa. Kalau manusia kita bisa jadi monyet, macam-macam itu. Maka itu kita menghormati dia dalam kedaulatannya. Oh Tuhan, terima kasih untuk itu. Jadi kita punya tugas yang sama. Karena dia pergi kepada Bapa dan hari ini kita peringati, maka kuasa Tuhan nyata lewat itu. Maka itu inilah ciri atau tanda orang yang percaya. Kita bisa melakukan yang dia lakukan, kerjakan bahkan lebih besar daripada itu. Ini keindahan Tuhan yang luar biasa. Kalau dihitung, ya, 2 tahun lagi, umur saya sudah 2 kalinya umur Tuhan Yesus. 33 itu kalau dihitung ya. Berarti semua kita bisa mengalahkan Yesus dalam arti tertentu. Tapi kalau kita perhatikan dia sendiri yang berkata bahwa kita bisa mengerjakan yang lebih besar dari yang dia pernah kerjakan. Itu hati yang luar biasa dari Yesus. Artinya dia nggak takut kita saingi. Betul? Nah, Yohanes 7. Ini kan saya bilang tadi ada 2 ayat dalam Injil Yohanes yang memberitahu kita tanda-tanda orang percaya itu apa. Bukan suka pakai kalau salib kemana-mana, enggak. Bukan suka berdoa di perempatan-perempatan jalan, enggak. Ya. Dan kemana-mana bawa Alkitab, orang malah takut ketemu nanti. Kalau sudah kemana-mana bawa Alkitab. Yohanes 7 ayat 38. Barang siapa, katakan ya, percaya kepada. Kita semua percaya bukan? Tapi enggak cuma percaya. Lihat, koma. Seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Nah, ini masalah. Izinkan saya mengatakan kalimat ini dan jangan tersinggung. Kenapa kekristenan kita putar-putar? Cuma urusan surga, neraka, Yudea, Galilea, Yerusalem, Samaria. Maka kita harus keluar dari pola pikir yang sempit itu. Bahwa tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada gerejanya, yaitu kepada kita murid-muridnya, segala makhluk menanti pernyataan anak-anak Tuhan. Semua mereka mengeluh. Mereka menanti dengan sangat rindu. Kapan kita ini dinyatakan sebagai anak-anak Tuhan yang sejati, yang punya otoritas untuk memerdekakan mereka. Ingat tadi Roma 8. Nah, di Yohanes ini kita melihat bahwa kita dapat otoritas sejak Yesus Tuhan naik ke surga, yang hari ini kita peringati. Otoritasnya nggak main-main. Bahwa saudara dan saya yang percaya kepada dia bisa mengerjakan yang dia kerjakan, bahkan lebih besar daripada itu. Jangan lupa, ini janji yang hebat. Awas sama terjemahkan. Mungkin Tuhan Yesus bahasa-bahasa aja menghibur mereka. Enak aja bilang bahasa-bahasa. Enggak, serius juga mereka. Nah sekarang,
Barang siapa percaya kepadaku, yang 7:38, seperti yang dikatakan kitab suci. Perhatikan titik 2 ya, Alkitab. Tahu cara penulisannya? Mengapa? Maka itu saudara, perhatikan tanda-tanda baca di kitab suci ini. Para penterjemah dan penulis itu nggak nganggur asal pasang titik, 2, koma, tanda tanya, ngawur aja. Itu ada maksudnya. Dan mereka diurapi oleh Roh Kudus. Tahu nggak arti titik 2? Artinya setelah itu ada apa? Beda dengan titik koma, beda dengan koma. Titik 2 itu artinya sebuah fakta yang luar biasa setelah sebuah kalimat dikatakan sebelumnya. Ya, saya ulangi. Barang siapa percaya kepadaku, itu koma, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, titik. Apa yang terjadi kepada manusia berdosa tapi mengaku dosa dan bertobat, menjadi murid Yesus, menjadi anak-anak Bapa di surga, dari dalam hatinya. Titik 2. Dari ini pakai huruf besar karena ini kalimat baru. Dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Ini luar biasa. Apa yang luar biasa? Nah ini, kalau Roh Kudus tidak menunjukkan kepada kita nggak akan tahu. Ternyata ada manusia, dan ini kebanyakan di India. Maaf saya berkata, di India itu banyak manusia yang nggak butuh air dalam hidup. Mereka biasanya para petapa itu mandi juga enggak, minum juga enggak. Tapi yang namanya makhluk hidup, enggak ada yang enggak butuh air. Betul. Manusia ada yang enggak butuh air. Ya, memang mereka melakukan ritual tertentu, oke itu berurusan. Tapi yang namanya makhluk hidup dari tumbuh-tumbuhan dan binatang dan alam ini sangat membutuhkan air. Jadi kalau Yesus berkata kepada kita, barang siapa percaya kepadanya, seperti yang dikatakan kitab suci, titik 2, maka dari dalam hati orang yang percaya Yesus, itu akan keluar aliran-aliran air hidup. Luar biasa. Enggak satu aliran, saya enggak tahu berapa. Saya percaya makin serius kita sehati dan menyatu dengan Tuhan Yesus dalam iman kepercayaan kita kepada Dia, saya percaya aliran-aliran air hidup di hati orang itu akan lebih banyak. Betul tidak? Nah, kalau ada aliran-aliran air hidup dari hati itu, berarti kemana saja kita pergi yang percaya kepadanya seperti dikatakan kitab suci. Ayo jawab. Ada air yang keluar. Nah, kalau ada air yang keluar, aliran-aliran air, saudara, tidak ada makhluk hidup yang gak kejar ke tempat air itu berada. Air. Apa sih bedanya air hidup? Apa lawan katanya air hidup? Air got, yang selokan itu cuma nambah semua. Gak tertarik orang kalau melihat selok. Siapa yang pernah berjalan di suatu pedesaan, daerah pegunungan, dan kebetulan hari itu panas, dan kebetulan AC mobil saudara mati, maka nggak mau saudara buka jendela karena AC-nya mati di mobil. Ngarek. Waktu saudara berjalan dalam kepanasan itu, tiba-tiba dengar suara gemericik air. Ayo jujur, pasti ingin berhenti. Kenapa? Karena gemericiknya air itu membuat kita jadi segar. Terus kita cari di mana sumber air itu. Nah, saudara berhenti, keluar dari mobil. Ternyata saudara lihat ada sungai kecil, kalau dikatakan parit, tapi airnya jernih sekali dan mengalir. Ayo jujur,
Ingin pegang nggak air itu? Apalagi dalam suasana yang panas. Saudara, di mana ada air, di situ akan ada kehidupan. Dan saudara dan saya sebagai murid-murid Yesus diberi kuasa, diberi otoritas yang percaya kepada Dia. Seperti yang dikatakan kitab suci. Saya berkata, Bu, kok banyak betul? Iya, memang dari Kejadian sampai Wahyu kita harus ikuti. Tidak susah. Karena kesimpulannya cuma satu. Kasihlah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu, pikiranmu semua, dan kasihlah sesamamu seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Itu isi seluruh kitab suci. Ayo, Yesus sudah ngomong begitu, kamu masih bilang sulit, memang dasar mau berubah itu aja. Maaf. Jadi isi kitab suci memang kedengaran banyak. Wih, Kejadian sampai Wahyu. Tidak. Tuhan Yesus menyimpulkan. Kasihlah Yahweh Tuhanmu dengan segenap akal budimu, kekuatanmu, jiwamu semua, termasuk dengan segenap dompetmu. Enggak mengasihi Dia. Kenapa? Karena untuk membuktikan kasih kepada sesama, dompet itu diperlukan. Yang pelit pasti kamu berkata amin. Itu aja sih. Saudara, jadi inilah yang terutama, inilah isi kitab suci. Maka itu ingat ketika ada orang muda dengan sok berani, kaya, datang kepada Tuhan Yesus, Guru, apa yang harus aku berbuat supaya aku bisa menguasai surga? Ya, Tuhan Yesus jawab, sudahkah kamu melakukan pengusaha? Wih, jawabannya keren. Oh, sejak kecil aku tahu pengusaha dan aku melakukannya. Terus dia sombong. Lalu apa yang kurang beri? Nantang lagi. Jawaban Tuhan Yesus setelah. Kalau begitu anak muda, pulang dan jual semua hartamu, bagi kepada orang miskin. Firman Tuhan menulis, ketika anak muda itu mendengar itu, sedih hatinya dan kecewa. Lalu dia meninggalkan Yesus dengan kecewaan. Ternyata dia hanya mengasihi Tuhan, tapi tidak mengasihi sama manusia. Maka itu ketika dia suruh berbagi, dia berat. Nah, apa sih definisi orang pelit? Orang pelit itu begini aja. Ya paling mau memberi pasti mikir dulu. Dan apa yang dipikir? Cari yang sudah mau expired. Awas. Orang pelit itu kalau memberi mikir dulu, gak bisa cepat. Apa ya? Yang mana ya? Yang apa ya? Nah, itu bahaya sekali. Nah, orang seperti itu nggak punya aliran-aliran air hidup. Saudara bayangkan, disebut aliran-aliran. Cuma satu kondisinya, cuma satu syaratnya. Yang namanya aliran yang mengalir. Betul? Kalau mampat namanya selokan. Gampang tuh untuk mengerti itu. Maka itu hari ini kalau kita memperingati hari Yesus naik, jangan lupa kenaikannya nggak cuma sekedar dia naik, tapi dia meninggalkan otoritas, meninggalkan pelayanan bagi gereja, supaya segala makhluk yang membutuhkan air hidup itu, gereja Tuhan, yaitu saudara dan saya, menjadi jawaban untuk mereka, sehingga mereka nggak perlu kehausan lagi. Ini tugas kita. Maka itu saya ulangi lagi, gereja stop. Hanya berpikir hal-hal rohani saja, stop. Ayo kita mulai mikir hal-hal yang lain yang dibutuhkan oleh semua umat manusia, yaitu untuk roh, untuk jiwa dan tubuhnya. Ini tugas kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Maka itu dia pergi kepada Bapa, sehingga saudara dan saya bisa mengerjakan yang dia kerjakan, bahkan lebih besar daripada itu. Ini definisi orang percaya. Dan kalau kita percaya pada Dia, seperti yang dikatakan kitab suci, maka dari dalam hati kita akan keluar aliran air hidup. Makhluk menantikan air itu. Kembali ke Roma 8 tadi sebagai bagian yang terakhir. Saya baca lagi 21. Ya. Tetapi dalam pengharapan, ketika makhluk itu ditaklukkan dalam kesia-siaan, siapa yang mereka harapkan? Ya, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan. Haleluya.
dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan, kemuliaan anak-anak Tuhan. Jadi mereka berubah kembali seperti semula waktu mereka diciptakan Tuhan di Taman Eden. Makhluk itu nggak ada yang jahat, kita yang buat mereka jadi jahat. Ya, terus ayat 22. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang ini yang menyedihkan. Kita tahu bahwa sampai sekarang. Jawabannya sampai kapan? Bukan sekarang lagi. Sampai saudara dan saya sebagai gereja Tuhan menggenapi Yohanes 14 ayat 12 dan Yohanes 7:38. Begitu kita menggenapi yang Yesus katakan, maka selesai penderitaan mereka. Saya ulangi 22. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Bayangkan penderitaan mereka. Bagi ibu yang pernah melahirkan, ini pasti bisa merasakan. Menanti sesuatu yang lahir. Jadi segala makhluk itu menanti bagaimana kita mendapatkan kemuliaan. Lalu kemuliaan yang kita dapat dari Yesus Tuhan, kita bagi kepada mereka. Ayat 23. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh. Wih, saudara, kita juga ikut mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Dan suatu hari nanti tubuh jasmani akan pakai tubuh kemuliaan. Dan disitulah gereja Tuhan akan jadi jawaban buat dunia ini. Kira-kira keren nggak, saudara? Kalau kita memperhatikan bahwa hari kenaikan Tuhan Yesus itu artinya luar biasa. Setelah mendengar firman ini, ayo kita perhatikan. Sekitar kita ada makhluk apa yang perlu kita tolong dalam ini. Ini luar biasa. Tadi pagi sebelum saya kesini, di rumah kami sebelah kiri itu ada kebun. Nah ternyata di kebun itu banyak sarang. Saya nggak tahu istilahnya, ayam-ayaman itu. Seperti burung tapi nggak terbang, seperti ayam tapi bukan ayam. Nah berapa minggu ini mereka netas banyak sekali. Nah pagi tadi istri saya beri mereka makan, ada beras, ada segala macam. Perhatikan apa yang ada di sekitar kita untuk kita bisa berkati lewat hidup. Amin, saudara. Bangga jadi gereja Tuhan yang punya tanggung jawab yang luar biasa. Oh, luar biasa. Sebelum kita berdoa, nanti Pak Agus mungkin akan doa untuk kita, tapi mari kita naikkan pujian ini dari Kidung Jemaat nomor 341. Saya baca dulu liriknya, ya. Kidung Jemaat 341. Kuasamu dan namamu lah hendak kami sembah. Wah, luar biasa. Oke? Dan karena itu, ya Tuhan, kami takkan gentar. Bagaikan padi segenggam, mestilah busuk dipendam, supaya tumbuh dan segar di panas surya memekar, berbuahlah tuaian pun besar. Kalau kita melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita, tuaian besar. Kita mengerjakan yang lebih besar yang Yesus dikerjakan. Teladan sudah kau beri demi deritamu, dan melalui salibmu kau terima kuasamu. Bagian kami tak lebih seperti segenggam geni melintas kubur yang gelap, agar kelak akan menetap bersamamu di Firdaus gemerlap. Mulai sampai bait ketiga, yuk. Nah, ya, musik. Ya, semuanya ya. Saya bisa cari di perjumpaan. Kuasamu dan namamu lah hendak kami sembah, dan karena itu ya Tuhan kami takkan gentar. Bagaikan padi segenggam, mestilah busuk dipendam,
meninggal benih seperti sedang melintas kubur yang gelap, melintas kubur yang agak gelap, menetap bersamamu bersama di Firdaus gemerlap, di Firdaus gemerlap, bagaikan padi Tuhan pun padi itu dikubur, dipendam, dikubur, kembali bangkit merebut umat, kembali bangkit umatmu terang, umatmu terang. Ya Tuhan kirim apalah, ya Tuhan kirim penabur yang telah menyerah, penabur yang telah hidupnya untuk kuasamu, hidupnya untuk kuasamu, memberitakan namamu, takkan menamamu, agar segera waktu kita nyanyi bait ketiga saudara, ya Tuhan kirim apalah penabur yang telah menyerah. Kemarin New York Times, koran terbesar di Amerika Serikat, mengulas tentang Joyce Lee, pilot MAF yang kecelakaan meninggal hari Selasa yang lalu. Itu saya baca itu saya menangis. Ternyata Joyce Lee punya hati yang luar biasa. Dia sebagai utusan Injil, sebagai penabur benih, dia telah menyerah. Nah, seminggu sebelum dia kecelakaan meninggal, ternyata dia cerita kepada teman pilot yang lain. Waktu saya baca itu kemarin, dia bilang waktu itu dalam sebuah grup belajar Alkitab di kantor MAF di Sentani, ternyata bicara tentang hidup sesudah mati. Nah, ternyata Johnson itu berkata, aku senang loh kalau misalnya Tuhan panggil aku di Papua. Orang itu cuma seminggu sebelum dia meninggal. Waktu itu teman-temannya menangis di hati itu, dan kemarin ditulis di koran New York Times.